Ini memang mereka menggunakan Al-Razi Bank karena kebetulan Al-Razi Bank ini eh, bank yang dipakai untuk eh, pekerja-pekerja migran di sini. Jadi semua pekerja, baik orang Indonesia, orang luar Indonesia pun seperti Filipina, Bangladesh, semua rata-rata pakai bank ini untuk para pekerja. Nah, mereka memberikan bukti ini kepada si korban bahwa dia sudah transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Eh, Kali ini saya akan membahas masalah banyaknya penipuan yang sasarannya pada pekerja-pekerja migran, terutama yang saya tahu dan juga saya alami sendiri, pekerja migran Indonesia, karena memang saya alami sendiri dan juga ternyata banyak rekan-rekan atau teman-teman kita yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya, memang seperti halnya di belahan dunia lain yang namanya kejahatan pasti selalu ada ya. Ini yang sekarang yang lagi marak, kejahatan digital. Nah, seperti apa kejahatan digital yang sekarang sedang marak dilakukan, terutama yang korbannya para pekerja kita, para pekerja yang bekerja di Saudi asal Indonesia. Kita simak nanti obrolan saya dengan teman saya Kang Firman yang dia juga sebagai korban ya, terutama ada entah temannya atau siapanya yang tertipu gitu ya. Oke, kita simak selanjutnya obrolan saya dengan Kang Firman asal Cianjur. Oke teman-teman, saya sudah bersama Kang Firman di sini ya. Ini salah satu korban. Memang sih termasuk saya, cuman saya nggak ada korban dari yang ditipunya. Ini kalau Kang Firman ini sudah ada entah sanak saudara, entah temennya atau siapa yang sudah kena tipu. Jadi biar Kang Firman yang bicara nih. Jadi seperti apa nih modus apa namanya penipuan sekarang ini yang kita itu? Awalnya Agak kenceng aja biar. awalnya dia bikin FB, terus pakai profil foto saya, terus minta berteman ke keluarga saya di Cianjur, terus masuk ke inbox, minta nomor WA, Ya. lanjut minta nomor rekening, bahwa Ya. sebelum itu bilang Firman mau titip uang misalkan 16 juta, Ya. mau titip uang. Setelah itu dia mengirim foto apa namanya, stroke Oh ya, resi pengiriman ya. pengiriman terhadap keluarga, bahwa Firman sudah mengirim uang 16 juta. Lanjut, Firman itu punya utang namanya Haji Ali. Persis ini. Mbak ya, minta bayar dulu sama keluarga 6 juta. Iya. Ternyata itu ya penipuan lah. Iya. Jadi uang yang ditransfer itu ada. Bohong. Bohong, hanya fotonya aja. Ya, foto aja. Kemudian suruh ditransfer ulang atau transfer balik ke atas nama si katakan tadi Haji Ali ya. Ali. Kan uangnya nggak ada. Nggak ada uang si itu ya, Bung Haji itu.
Oh, uang pribadi. Ya, uang pribadi. Iya, 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 iya. Ini percis nih dengan saya yang saya alami sebetulnya. Dan dia juga ngambil Assalamualaikum. beberapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang Tono. Ayo, mangga, mangga, mangga. Aduh, Gabung, gabung, gabung. apa Nih, kabar, Modir? Alhamdulillah. Maaf mengganggu ya. Siap, siap, siap. Sini gabung, agak masukkan dikit biar kita kelihatan. Ini kita lagi. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Jadi geser di sini. Kita lagi bahas masalah penipuan yang lagi marak nih, terutama ya. Yang lagi marak terjadi terutama terhadap para pekerja migran Indonesia khususnya, karena yang saya tahu memang yang saya alami si pengganda ini mengambil semua Facebook kita, fotonya maupun yang profilnya semuanya, kemudian menggandakan Facebook kita dan mengambil mengontak melalui Messenger teman-teman yang berteman dengan kita di Facebook, entah itu keluarga maupun siapa. Sasarannya itu korbannya itu yang di sini atau yang di tanah air? Jadi kita itu dijadikan tumbal yang di sini. Oh, berarti menyasar dari teman yang bersangkutan itu ya. Jadi istilahnya dicari mungkin ya satu-satu gitu. Betul. Siapa yang lengah, siapa yang kurang waspada, yang was-wasan orangnya itu jadi sasarannya mereka. Ini kebetulan Kang Firman dengan saya satu modusnya sama, yang kedua penggunaan namanya juga sama. Jadi ibaratnya si penipu itu transfer ke uang ke rekening salah satu teman kita lah ya yang mulai tertipu. Nah terus Disuruh bayar si uangnya itu baru kemudian dikasih keterangan lagi bahwa tidak belum bisa nyampe hari ini. Nah, uang misalkan taruhlah 16 juta ya. Nah, 16 juta itu tidak sampai hari ini, tapi dia bilang berhubung dia juga ada janji ke salah satu temennya yang namanya Haji Ali yang katanya keluarganya lagi sakit ya, butuh banget obat atau apalah gitu. Maka yang 6 jutanya minta ditransferkan terlebih dahulu. Ibaratnya ditalangin sama korbannya dia atau salah satu teman kita atau kerabat kita. Nah, jadi misalkan minta 6 juta aja dulu lah, yang 10 jutanya nanti gitulah istilahnya setelah diterima di rekening Indonesia, di rekening yang bersangkutan, ya barulah nanti hitung-hitungan. Nah, ini yang terjadi dengan teman saya. Mungkin temannya ini was-was banget, dilihat fotonya orang lagi diinfus segala macem, akhirnya keluarin uang ya 6 juta gitu ya. untuk nebus obat. Untuk nebus obat bahasanya. Jadi ini ternyata banyak, bukan saya aja, bukan teman saya aja, bahkan teman saya yang di Tuik sama-sama kerja di sini. Tapi mungkin sama. motifnya, modusnya hampir sama ya. Modusnya hampir sama. Mungkin Kang Firman bisa menunjukkan secara visual gitu biar pemirsa lebih jelas gitu. Apa slip transferan, terus foto-foto dokumentasi yang di rumah sakit, agar pemirsa lebih waspada dan ada gambaran gitu. Seperti apa bentuk visualnya. Mungkin Kang Aher bisa menunjukkan ke pemirsa biar pemirsa lebih waspada dan lebih penjelasannya lebih detail gitu. Ya ini kurang lebih, mohon maaf kalau buram juga, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah ini memang mereka menggunakan Al-Razi Bank, karena kebetulan Al-Razi Bank ini bank yang dipakai untuk pekerja migran di sini. Jadi semua pekerja, baik orang Indonesia, orang luar Indonesia pun seperti Filipina, Bangladesh, semua rata-rata pakai bank ini untuk para pekerja. Nah, mereka memberikan bukti ini kepada si korban bahwa dia sudah transfer. Nah, ini sebagai langkah awal mereka untuk menipu, Kang. Ya. Untuk lebih meyakinkan mungkin ya untuk si korban. Karena di sini tertera banknya mana, bank di Indonesianya, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Nah, nanti aduh maaf. Ini 16 juta ya. Maaf.
Tapi tapi ini memang sepintas kayak yang beneran gitu, Iya, kayak betul. slip bukti transparan gitu. Jadi kalau sepintas, kalau kita mungkin terhipnotis gitu, pasti yakin bahwa sudah ada uang masuk ke Betul. rekening kalau belum dicek. Memang kelihatannya ini jaringan lah gitu, jadi Iya, enggak kemudian cuma sendiri, kemudian ada. kelihatannya profesional Iya, betul. menurut saya. Betul. Nggak tahu kalau menurut. Kemudian memang alasannya logis. Jadi untuk beberapa bank yang di Indonesia itu tidak masuk secara langsung. Ya, ada beberapa bank yang harus memang nunggu 1 sampai 1 kali 24 jam. Apalagi kalau kita transfernya di sini dari Kamis siang atau sore. Karena di sini Jumat itu libur, ya. Kemudian Sabtu juga tidak ada transaksi. Kemudian di Indonesia libur juga hari Minggunya. Nah, maka logis kalau misalkan ditransfer dari Kamis keterima Senin. Itu untuk beberapa memang seperti itu. Nah, itu yang menjadikan alasan mereka untuk meminta tolong kepada si korban yang sudah menerima transferan untuk segera ditalangin dulu untuk membayar obat-obatan ya. Nah, itulah pasti kalau orang yang was-was setengah terhipnotis lah ya, pasti iya kasihan, apalagi yang minta itu seolah-olah kita orang teman dekatnya atau kerabatnya atau keluarganya ya. Iya, betul. Nah, itu seperti itu. Jadi hati-hati sekali teman-teman, terutama untuk baik yang pekerja di sini, yang perantau ke Saudi ini, maupun yang ada di Indonesia, teman-teman kitanya ya, teman-teman semua pekerja yang ada di sini, jika ada nomor baru yang mengatasnamakan siapapun, entah keluarga, entah sahabat yang ada bekerja di sini, tolong hati-hati. Cross check kembali ke nomor lamanya. Ya, walaupun itu menggunakan profil kita yang barunya. Tapi motifnya mungkin penggandaan akun FB ya. Betul. Jadi seperti yang Kang awalnya dari Firman. itu. Jadi ya, mungkin dia masuk pertemanan dulu dengan Kang Firman. Setelah berteman, lalu dia menggandakan akun FB itu, lalu dia mungkin menyasar teman Kang Firman. Ya. Nah, setelah berteman, dia inbox dan sebagainya, termasuk Betul. mungkin minta nomor WA, dulu. nomor rekening. Betul. Dan sebagainya. Jadi menurut saya kesimpulannya jadi penggandaan akun FB. Ya, awalnya dari situ, awal kejahatannya. Mungkin kesimpulannya jadi hati-hatilah bila mana ada yang meminta pertemanan tapi FB-nya itu sudah berteman tapi bikin lagi, mungkin lebih hati-hati ya. Betul. Ya, intinya lebih hati-hati ketika mendapatkan nomor telepon yang sama sekali baru. Kalau teman-teman yang sudah akrab apalagi keluarga, biasanya kan sudah nyimpen ya nomor lama kita atau nomor yang biasa kita teleponan. Ketika dapat yang baru, walaupun misalkan profilnya fotonya foto kita nih, foto salah satu misalkan, bukan di sini aja, mungkin yang kerabat yang di luar sini yang bekerja di Saudi. Nah, itu tolong di cross check kebenarannya, karena yang tertipu rata-rata begitu, tidak meng-cross check dulu gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau yang teman saya itu cross check dulu, baik melalui messenger ke FB lama atau yang biasa saya pakai, atau ke nomor WA lama. Jadi alhamdulillah kalau yang saya aman. Ini teman saya ini kasihan. Oh iya. Kalau lapor polisi mungkin ini termasuk kejahatan cyber internasional ya. Betul. Jadi memang agak sulit, cukup sulit gitu, termasuk jaringannya juga. Betul. Mungkin lebih smart dan lebih pintar-pintar, profesional dan sebagainya. Betul. Jadi jangan terlalu biarlah ada kepolisian, karena ini memang dalam tanda kutip orang-orangnya pintar lagi mungkin. Betul. Ya, yang terpenting itu ya, jadi teman-teman waspada. Kenapa? Betul, ini cybercrime yang antar negara, apalagi nominalnya kecil ya, dianggap kecil lah untuk nominal 10 juta, apalagi cuma 6 juta. Itu kan agak susah ngurusnya. Karena apa?
penipunya di sini misalkan ya, tapi kejadiannya korbannya kan di Indonesia. Ini sulit karena dua barang bukti kejahatannya nggak bisa disatuin. Jadi polisi mana yang akan mengurus juga agak susah. Biasanya kalau cybercrime internasional kan Interpol, biayanya lumayan. Jadi yang terpenting itu waspada, tetap cross check. Ya. Mungkin ada pesan dari Kang Firman, soalnya beliau kan yang termasuk salah satu korban yang sangat dirugikan dari segi nama baik. Soalnya kan di kampung yang tertipu itu pasti ke Kang Firman. Iya, pasti kan. Mungkin ada pesan atau apa yang mau disampaikan, terutama untuk teman FB, keluarga, atau untuk yang lain agar lebih hati-hati dan mudah-mudahan tidak ada korban berikutnya. Iya. Udah saya ada yang tahu, ada yang juga belum tahu. Maka saya bikin status di FB. Kalau ada yang minta berteman, FB bernama Firman itu harusnya konfirmasi dulu sama Firman betul. Atau telepon gitu kan. Nah itulah biar aman gitu. Jangan terlalu langsung percaya bahwa ini yang inbox ini Firman. Ya, betul. Harus hati-hati gitu. Nah, dan satu lagi barangkali buat teman-teman terutama yang bekerja di sini ya di Saudi, jangan lupa juga kalau bisa untuk mengunci profil di Facebook. Jadi yang melihat kita hanya teman-teman yang sudah yang sudah berteman dengan kita. Jadi sehingga nggak ada orang luar yang coba-coba untuk ngambil gambar foto-foto kita dan kegiatan kita atau status kita yang ada di Facebook ya. Kemudian ketika ada pertemanan baru orang yang asing, jangan otomatis langsung dikonfirmasi. Hati-hati. Itu saja sih tips dari saya barangkali. Kang Tono, barangkali ada yang lebih ini lagi. Karena kasihan ini buat teman-teman kita yang bekerja di sini udah capek. Takutnya nanti di sana diminta pertanggungjawaban atau apa kan gitu ya. Betul. Kita terlalu tegang mungkin nggak ada senyum-senyumnya. Ini karena udah jadi korban ini. Udah tertekan kayaknya, banyak tekanan-tekanan dari Indonesia. Terutama dari korban ya. Banyak yang nelpon. Benar apa ini FB Firman? Iya. Bukan itu. Kan saya udah berteman, masa minta lagi berteman lagi gitu kan? Iya betul. Harus waspada di Indonesia itu. Betul. Iya. Jadi tertekan dan mungkin ada kewaswasan, kemudian harinya sudah ada korban, nanti ada jatuh lagi korban berikutnya. Kalau menurut saya sebelumnya sih saya sudah pernah mendengar gitu, baru mendengar, tapi sekarang memang bukan cuma mendengar bahwa memang ada motif penipuan seperti ini ternyata terjadi dan saya lihat sendiri. Termasuk saya tahu sendiri korban itu nelpon pas ada saya ke Kang Firman nelpon, ternyata memang kasihan lah gitu. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi korban yang berikutnya dan mudah-mudahan pemirsa bisa mengambil hikmah dari musibah yang terjadi. Walaupun bagaimana mungkin angkanya cuma 6 atau 10 juta, tapi menurut saya ya kalau dari satu orang, dari beberapa orang kan bisa angkanya bisa lumayan dan kejahatan apapun mungkin kita kalau waspada apapun itu tidak akan terjadi. Itu menurut saya ya. Mudah-mudahan. Ya. Oke, baik teman-teman, pemirsa semua, subscriber dan juga teman dan keluarga. Barangkali vlog hari ini cukup sekian, tapi ingat barangkali waspada adalah hal yang terpenting. Kemudian jangan lupa terutama untuk para pekerja yang di sini yang nonton untuk kalau bisa mengunci kontak profil Facebook kita sehingga yang bisa melihat kegiatan kita di Facebook itu hanya teman-teman kita saja ya. Ya, karena bukan apa-apa, karena ya ini untuk menjaga privasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Oke, baik, segitu dulu.
Jangan lupa yang baru ketemu dengan channel saya untuk subscribe juga, karena subscribe itu gratis ya. Dan saya doakan buat pemirsa setia saya dan juga subscriber untuk bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, Amin. dipermudah Amin. ya. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.